Gorontalo sebelum mengenal Islam, penduduknya masih berkepercayaan animisme dan dinamisme. Masuknya Islam dan menjamah kehidupan masyarakat Gorontalo tidak lepas dari peran sosok sang raja, yaitu Raja Amai yang juga seorang pewaris tahta kerajaan pertama di Gorontalo, Raja Ilahudu. Dari sang pewaris inilah kerajaan Gorontalo mencapai keemasannya. Namun di balik keemasan tersebut juga tersimpan sejarah panjang tentang kegigihan raja untuk mengislamkan seluruh masyarakat. Terkait dengan perhelatan kerajaan, dalam hal ini kenduri perkawinan Raja Amai, itu datangnya dari Sulawesi Tengah. Lebih tepatnya di sana ada satu kerajaan yang sudah memeluk agama Islam, yakni Kerajaan Palasa. Jadi rajanya sudah Islam, rakyatnya juga sudah Islam. Sehingga kemudian Raja Palasa ini mempersyaratkan kepada Raja Amai agar masuk Islam dan buktikan dengan membangun sebuah masjid. Maka masjid ini terkait dengan mahar, semacam mahar perkawinan. Persyaratan ini harus diadakan dulu. Begitu menjelang pernikahan, buru-buru bikin masjid, dan Raja Amai menyatakan diri masuk Islam, diikuti oleh kaula, oleh rakyat, sehingga kemudian apa yang dibuat pada waktu itu menjadi momentum sejarah cikal bakal masuknya Islam ke Gorontalo. Sejak saat itu, Raja Amai melaksanakan amanah dengan mengumumkan pada masyarakat Gorontalo bahwa dia telah menganut Islam sebagai agama. Sehingga Raja Amai menggelar ta'alo, pengumuman, dan pada saat itu pula gelar Tulutani atau Sultan, yaitu pemberian gelar Raja Islam pertama di Kerajaan Gorontalo. Masjid Hunto inilah sebagai bukti sejarah peradaban Islam di Gorontalo. Sebagian ornamen di dalamnya masih dipertahankan hingga kini. Namun tidak sedikit bangunan sudah mengalami perubahan. Beberapa yang masih bertahan adalah mimbar masjid dan beduk yang selalu dibunyikan setiap waktu sholat. Pegangan masyarakat Gorontalo, ya, yang salah satunya adalah Masjid Hunto. Jadi Masjid Hunto itu salah satu tinggalan masjid tertua yang ada di Gorontalo. Dan itu yang mendirikan itu adalah Sultan Amai. Nah, memang banyak perubahan-perubahan akibat renovasi dan sebagainya itu, sehingga memang hanya bisa dilihat sebagian dari bukti-bukti itu hanya terbatas pada ruang yang di bagian dalam itu, termasuk juga mimbar itu masih original. Tetapi yang jelas begini, bahwa artefak Masjid Hunto, bangunan Masjid Hunto itu sebagai artefak, itu sudah cukup memperkuat bahwa itu adalah tinggalan Islam di Gorontalo. Masjid ini pula dijadikan sebagai masjid kerajaan dan menjadi pusat pendidikan Islam. Berbagai tatanan kehidupan masyarakat Gorontalo
ikut dirumuskan di dalam masjid tertua ini. Siar Islam yang dilakukan Sultan Amai terus berlanjut hingga raja-raja di Gorontalo ikut memeluk Islam sebagai agamanya, seperti Raja Suwawa, Limboto, Bulango, Atinggola, dan Raja Bualemo. Pada penyiar Islam pada Kesultanan Gorontalo menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebijakan Sultan Amai dengan mengacu pada prinsip Sara Topa Topango Toadati, Sara bertumbuh pada adat, dengan harapan bahwa Islam diterima oleh seluruh rakyat Gorontalo dan pada akhirnya Islam dijadikan sebagai agama kerajaan. Islam di Gorontalo terus mengalami kemajuan. Hal ini sang raja melakukan terobosan di dalam pengembangan kultur masyarakat Gorontalo. Pengembangan peradaban Islam dari pendekatan adaptif dengan mengembangkan menjadi akulturasi budaya dengan sistem adati hula hula to sara, sara hula hula to Qurani, adat bersendi pada sara, sara bersendikan kitabullah. Dulu para ulama memberikan pandangan adat bersendi sara, sara bersendi kitabullah. Artinya adat yang didudukan ya, dalam syariat, kemudian syariat itu berdasarkan kitab suci Al-Quran. Ini yang kemudian dipakai sebagai pegangan pada waktu itu. Karena memang antara adat dengan hukum Islam itu ada korelasi ya. Memasuki abad ke-16, Islam di Gorontalo kembali memperlihatkan kejayaannya. Hal ini dengan hadirnya Sultan ke-6 pada struktur kerajaan Gorontalo, yaitu Ju Panggola atau Raja Ilato. Raja Ilato menjadikan kembali adati hula hula atau sara, sara hula hula to Qurani. Adat bersendikan sara, sara bersendikan kitabullah. Sejak masa pemerintahan Sultan Amai hingga masa pemerintahan Matalo Dula Akiki, menggunakan ajas dan pendekatan adaptif, yaitu sara berdasarkan adat. Sedangkan Sultan Jugugu Eyato menyempurnakan ajas kerajaan menjadi adat bersendikan sara dan sara bersendikan kitabullah. Karena Sultan menganggap bahwa pemerintahan dan rakyatnya telah matang untuk memperlakukan ajas tersebut dan sistem perpaduan antara sara dan adat dalam kehidupan masyarakat Gorontalo tetap berlaku hingga kini. Ketiga tokoh inilah yang menjadikan Gorontalo 96% masyarakat memeluk Islam.